RUU Perampasan Aset disebut akan disahkan DPR pada 15 Desember 2026. Tapi ada yang menarik perhatian. Dalam draft terbaru versi DPR, sejumlah poin yang sebelumnya ada dalam draft pemerintah 2023 disebut sudah tidak tercantum. Menurut Wana Alamsyah, Kepala Divisi dan Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil, ada setidaknya 3 hal krusial yang dipersoalkan. Yang pertama, aturan soal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara ilegal. Dalam draft pemerintahan 2023, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah, termasuk aset yang dapat dirampas. Namun, ketentuan itu disebut hilang dalam draft DPR Juli 2026. Yang kedua, soal perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB. Menurut Wana, rumusan dalam draft DPR justru membuat ruang NCB menjadi lebih terbatas karena objek aset selalu dikaitkan dengan pelaku tindak pidana. Padahal dalam draft pemerintahan, NCB secara tegas dapat menyasar barang hasil kejahatan ketika pelakunya tidak diketahui. Lalu yang ketiga, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengelola aset hasil kejahatan? Draft pemerintahan 2023 menunjuk Jaksa Agung sebagai penanggung jawab pengelolaan aset. Sementara draft DPR menyebut adanya lembaga pengelola aset. Tetapi menurut Wana belum jelas siapa yang memimpin dan kepada siapa lembaga tersebut bertanggung jawab. Dan ini menjadi penting karena berdasarkan data ICW yang dikutip BBC Indonesia, kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2024 mencapai 330,9 triliun. Tapi yang berhasil dipulihkan hanya 4,84%. Artinya lebih dari 95% kerugian tersebut belum kembali. Jadi pertanyaannya, kalau RUU ini dibuat untuk mengejar aset hasil kejahatan, apakah draft terbaru benar-benar akan membuat uang negara lebih mudah dikembalikan? Atau justru masih ada bagian yang perlu diperjelas dan diperkuat? Bagaimana menurut kamu?